Oke, balik lagi di Tickles Garage. Sekarang kita ada unit baru, BMW X1 X-Line S-Drive 18i, tahun pembuatan 2017. Sekarang kita mau review sedikit mobilnya. Untuk yang pertama kali kita bisa lihat di bagian depan itu dia ada dua buah grill seperti itu, dan untuk lampunya sendiri dia menggunakan proyektor dan ada angel eyes-nya, lalu ada DRL-nya, dan ini semuanya sudah LED ya, kecuali lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa, dan juga fog lamp di bagian bawah dia juga masih menggunakan bohlam biasa. Dan yang membedakan tipe X-Line itu dia grillnya berwarna silver. Kalau nggak salah kalau yang X1 S-Drive biasa itu dia warnanya hitam. Pada bagian bumper di bagian bawah dikasih aksen berwarna silver, underguard seperti itu, lalu di bawah fog lamp juga ada aksen berwarna silver. Pada bagian samping dia menggunakan velg ukuran ring 18, dan model velgnya ini seperti ini ya, Y-spoke gitu. Pada bagian samping dikasih side skirt berwarna silver, dia ada aksen berwarna chrome. Pada bagian atas juga dia dikasih roof rail ya. Kalau mau ditambahkan crossbar atau roof box, ini udah disediakan roof railnya. Kita lihat ke bagian belakang. Lanjut ke bagian belakang. Untuk BMW X1 desainnya kurang lebih seperti ini pada bagian belakang. Pada bagian kaca dia sudah diberi atau dilengkapi dengan rear defogger, ada rear wiper, ada high mount stop lamp. Untuk antenanya juga dia menggunakan model shark fin. Untuk lampunya dia udah menggunakan LED bar ya untuk lampu senjanya. Ini khas BMW zaman sekarang. Lampu sen, lampu rem, lampu mundur, dia masih menggunakan bohlam biasa. Ke bagian bawah dia dikasih semacam reflektor ya di bagian bawah. Lalu di sini dikasih underguard dengan warna silver. Jadi desain X1 ini dari segala sisi tuh asik ya, dan dia sporty banget gitu kan. Kita mungkin bisa coba lihat atau masuk ke bagian dalam. Oke, kita coba masuk ke bagian interiornya. Oh ya, untuk di handle pintunya juga dia di setiap sisi dikasih LED ya, untuk memberi penerangan lah kalau gelap. Sampai ke bagian pintu bawah juga dia dikasih LED. Yang pertama pada bagian interior desainnya kurang lebih seperti ini. Untuk joknya dia sudah elektrik ya. Jadi di sini ada beberapa pengaturan untuk maju mundur, tinggi rendah. Lalu ini untuk sandarannya. Lalu ini untuk side support ya, juga dikasih memory seat, dan juga ada knee support seperti ini. Jadi biar duduk kita semakin nyaman. Di bagian bawahnya juga kita masih dikasih satu buah laci penyimpanan tertutup. Oke, kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, kurang lebih untuk interior BMW X1 seperti ini. Kita coba nyalakan dulu atau kita masuk. Ini kesan mewahnya tuh mewah bercampur sporty, itu kerasa banget ya di BMW ini. Kita coba nyalain dulu. Dia udah menggunakan start stop engine button pastinya. Oke. Untuk tampilan speedometer BMW X1 kurang lebih seperti ini. Di bagian kanan ada tachometer, bagian kiri ada speedometer, di bagian bawahnya ada current consumption, indikator bensin. Di bagian tengah juga ada MID yang cukup lengkap. Dia ada temperatur, jam, ada range BBM. Kilometernya ini 41.788, dan ini service record. Kita coba geser, ada apa lagi? Ada average consumption, rata-rata consumption BBM 9,4 liter. Kecepatan rata-rata, tanggal, indikator temperatur. Udah itu aja, sama jam.
Lalu lanjut ke bagian sebelah kanan, di sini ada saklar untuk mematikan dan menyalakan wiper dan dia sudah auto. Lalu di sebelah kiri ada saklar untuk lampu sen dan juga lampu dim. Seperti itu. Lalu pada bagian setir di sebelah kanan kita dikasih audio steering switch control lagu ya, seperti ini. Untuk di head unit ada volume up, volume down, mode untuk mengangkat telepon. Di sebelah kiri ini bukan cruise control melainkan ini speed limiter. Jadi kita bisa set mau kecepatan maksimal dari mobil ini berapa. Nah, seperti itu kita bisa naik turunkan dengan tombol ini. Lanjut ke bagian kanan, di sini ada saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dia juga sudah mode auto. Ini untuk fog lamp depan, ini untuk fog lamp belakang. Ini untuk mengatur kecerahan daripada speedometer maupun head unit. Lalu di sebelah kanan kita dikasih ambient light lengkap hampir di seluruh bagian mobil, baik di bagian pintu, di bagian dashboard, pintu kiri sampai ke pintu belakang, semua itu ada. Di sini ada power window dan ini semua udah all auto. Ada tombol untuk retractable mirror. Oke. Di sini ada tombol untuk electric mirrornya, kita bisa mengatur arah spion ke atas, kanan, kiri maupun bawah. Dan ini semua bahannya soft touch. Oh, ini hard plastik, sini soft touch kulit. Jadi kita di sebelah sini dikasih tombol untuk membuka maupun mengunci pintu. Sini kasih ambient light. Di sini ada speaker atau tweeter. Kita dikasih door pocket dengan cup holder. Sini ada saklar untuk membuka dan menutup bagasi. Lalu di bagian sebelah sini kita dikasih juga tempat untuk atau laci penyimpanan untuk koin. Di bagian bawah ada tuas untuk membuka kap mesin. Lalu lanjut ke bagian tengah, di sini ada head unit yang modelnya khas banget BMW dengan beberapa fitur, salah satu ada navigasi. Lalu ke bagian menu kita bisa lihat ada multimedia, radio, telepon, navigation, kontak, connected drive, vehicle information, settings, dan ini semua cukup lengkap gitu. Kita bisa mengetahui informasi mengenai mobil tersebut, mesinnya oke, segala macam. Kita bisa cek kontrol, door open ya karena pintunya terbuka. Lanjut ke bagian tengah, di sini kita dikasih 2 buah lubang AC. Kita coba nyalakan dulu AC-nya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk speed, di sini ada tombol untuk speed AC dan ini sudah dual zone, kanan kiri bisa kita pisah, bisa berbeda suhunya. Sudah dikasih mode auto juga, bisa kita synchronize kembali untuk menyamakannya. Ada defogger, ada arah semburannya cukup lengkap, ketiga arah, yaitu di defogger depan, ke badan, ke kaki, atau ke badan dan ke kaki saja, atau ke kaki saja, kurang lebih seperti itu. Ini kita coba off kan kembali. Di bagian atasnya ini kita dikasih untuk kontrol untuk head unit, untuk volume, untuk radio. Untuk modenya kita bisa pilih dari sini, walaupun kita juga dikasih BMW iDrive gitu, bisa buat controller di head unit menggunakan ini. Tombol-tombolnya juga cukup lengkap ya, seperti ini. Lanjut ke bagian bawahnya ini, di sini ada 1 buah konsol atau center console lengkap dengan 2 buah cup holder. Di bagian depan bisa ditutup juga seperti ini, kurang lebih. Transmisi otomatiknya seperti ini, dia dengan sistem Triptonic atau Steptronic ya bahasanya untuk BMW. Sini ada vehicle stability control, lalu ada tombol untuk mengatur mode berkendaranya. Yang pertama ada sport, ada comfort, ada eco pro. Jadi ada 3 buah mode berkendara pada mobil ini. Lanjut ke bagian belakang, di sini ada dikasih electronic parking brake. Lalu di sini kita dikasih 1 buah armrest atau console box yang bisa menjadi laci penyimpanan tertutup.
Dan di bawahnya juga kita dikasih satu buah laci penyimpanan yang terbuka. Dan lucunya, armrest ini kita bisa setel ketinggiannya. Jadi ini paling bawah, kita bisa naikkan sedikit-sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke bagian kiri, kita dikasih ambient light ya di dashboard yang menambah kesan sporty, dan ini bisa diganti warnanya tapi cuma ada dua, orange ataupun putih. Yang paling bagus dari mobil ini sebenarnya aksen kayunya atau wood panelnya, lebih seperti ini, tapi ini kurang kelihatan ya. Jadi aksen kayunya tuh kayak premium banget gitu, dia doff tapi ada teksturnya juga. Lalu di sini kita dikasih laci penyimpanan tutup yang ukurannya nggak terlalu besar tapi lumayan, dan dia soft opening. Materialnya soft touch. Lalu untuk layout joknya kurang lebih seperti ini, dan ini joknya kanan kiri sudah elektrik. Untuk spionnya juga dia udah auto dimming ya. Sini juga kita dikasih sun visor dengan vanity mirror dan lampu baca. Sini juga ada lampu baca, dua buah lampu baca. Oke, ada tombol untuk menutup dan membuka sunroof. Sebelah kiri juga sama, kita dikasih sun visor dengan vanity mirror. Juga bisa membuka sunroof dari tombol ini. Kita coba. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba pindah ke bagian belakang. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang, door trim bagian belakang kurang lebih seperti ini, hampir menyerupai bagian depan. Kita dikasih ambient light, ada satu buah tweeter, dan ini juga bahannya masih soft touch dengan door pocket, lengkap dengan cup holder. Mungkin kita coba masuk bagian belakang. Oke. Hal pertama yang dirasakan, ternyata mobil ini cukup lega ya, walaupun dari luar kelihatannya tidak terlalu lega atau relatif compact, tapi ternyata bagian interiornya cukup lega. Oke, untuk bagian belakang yang pertama kita lihat pada bagian jok, kita dikasih 3 buah headrest yang bisa diatur naik turun ketinggiannya, dan pada bagian tengah kita dikasih 1 buah armrest lengkap dengan 2 buah cup holder yang bisa kita tutup kalau kita tidak gunakan. Dan ini armrestnya cukup besar ya, kita tuh cukup nyaman tuh, cukup besar. Lalu untuk motif joknya dia ini kulit, dan pada bagian tengahnya itu dia perforated seperti ini. Bagian belakang juga kita dikasih seat back pocket model jaring seperti ini. Pada bagian tengah kita dikasih 2 buah lubang AC. Di bagian bawahnya kita diberikan power outlet. Lalu ada lampu kolong juga di kanan dan kiri, lebih seperti itu. Dan ini cukup lega ya, kaki juga masih bisa masuk ke kolong seperti itu. Oh ya, lupa di sini juga ada disediakan ISOFIX ya, sudah disediakan ISOFIX. Dan di sini ada tuas yang bisa kita gunakan untuk melipat bagian tengah dari jok belakang, sehingga memberikan akses ke bagian ruang bagasi belakang. Kita coba lihat ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasinya dia bisa menggunakan 3 cara. Satu, melalui tuas di bagian pintu driver. Lalu kedua, kita bisa menggunakan tuas yang ada di bagian bawah logo BMW di bagian bagasi. Ketiga, kita bisa menggunakan remote seperti ini. Dan dia sudah elektrik, sudah power back door. Lalu kita lihat di sini ada tray, ada bagian atas bagasi. Lalu untuk ruang bagasinya lumayan besar. Di bagian bawah juga dia
Ini kita dikasih ban serep ya, ada ruang penyimpanan. Walaupun sebenarnya ini tidak ada ban serep, tapi di sini kita dikasih satu ban serep dari pemilik sebelumnya. Di sini kita dikasih tuas untuk melipat jok bagian belakang. Kita coba. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tuas di bagian kiri sini. Nah, kurang lebih jadi lebih lega untuk membawa barang yang mungkin ukurannya cukup besar. Bagian kiri kita dikasih tempat penyimpanan, di kanan juga ada. Di sini kita dikasih power outlet, ada lampu bagasi. Dan di sini kita dikasih seal pad. Dan ini masih ada plastik pelindungnya, belum dikeletek dengan sempurna. Di sini ada segitiga darurat, dan untuk menutupnya kita bisa menggunakan tombol ini. Kalau kita tahan, nah, dia otomatis stop. Jadi kalau misalkan ada orang atau ada benda, dia otomatis stop. Itu kurang lebih. Jadi kurang lebih gitu aja review dari BMW X1 X-Line S-Drive tahun 2017. Dan mobil ini kita jual dengan harga 435 juta nego. Platnya plat B Depok, plat genap, pajaknya hidup sampai bulan 9 tahun 2023. Untuk dokumennya semua lengkap. Kuncinya ada 2 atau remote keyless-nya ada 2. Dan ini service record di BMW. Jadi kalau ada yang minat dengan mobil ini bisa kontak kita di @tikolsgarage di Instagram atau hubungi nomor yang ada di Instagram kita. Ya, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Thank you. Bye bye. Kita coba buka kaca-kacanya menggunakan remote. Semua elektriknya masih berfungsi normal. Kita juga coba tutup menggunakan remote. Oke. Sampai sunroof juga dia masih bisa tertutup dengan menggunakan remote.